Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat apapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kusma Syarifah Kusumah di video pembelajaran. Kali ini dalam mata kuliah Manajemen K3 atau Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan topik grooming. Well, apa itu grooming, teman-teman? Nanti kalian akan mempelajari bersama saya. Namun, kalau kalian ketikkan nih ya, biasanya di internet kata-kata grooming yang muncul apa? Biasanya yang muncul adalah anjing ya, atau kucing, atau pet shop. Iya, biasanya kita bilang mau ke pet shop gitu ya, mau grooming. Sehingga kalian menemukan banyak informasi mengenai grooming hanya sebatas gambar adanya, kucing dan juga anjing nih. Nah, padahal tidak ya, kita membahas grooming dengan, konteks yang lainnya gitu ya. Jadi dalam pembelajaran kali ini tujuannya adalah nanti teman-teman itu agar mengerti ya definisi dari grooming secara keseluruhan, terutama di dalam konteks, manajemen K3 gitu ya. Kemudian yang kedua, Anda dapat mengetahui pentingnya grooming bagi pegawai kantor. Lalu yang ketiga, dapat mengetahui fungsi dan manfaat grooming bagi seseorang. Yang keempat, mampu menerapkan grooming pada dunia pekerjaan, serta yang terakhir, mampu menerapkan bagaimana merawat dan memelihara kesehatan tubuh. Ya, tentunya sudah tahu kan relate-nya, kenapa kita bicara grooming dengan manajemen K3, gitu ya. Baik, untuk selanjutnya adalah tentang pengertian grooming ya teman-teman. Kalian tadi sudah saya buka, grooming itu tidak sekedar kita mau mengajak peliharaan kita ya, anjing atau kucing untuk mandi gitu ya. Tetapi di sini ada pengertiannya ya, secara etimologis kata grooming itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti perawatan dan pemeliharaan ya, terhadap diri sendiri tentunya, atau sesuatu karena bisa kamu lakukan di dalam, binatang peliharaanmu gitu ya. Jadi adapun pengertian dari penampilan atau appearance itu adalah citra diri yang terpancar dalam diri seseorang yang dapat dilihat dari penampilan secara keseluruhan gitu ya. Grooming merupakan penampilan seorang itu mulai dari cara berpakaian sampai pada tutur kata dan sopan santun kayak gitu ya. Sehingga citra diri seseorang itu terlihat sangat menarik bagi siapa saja yang melihatnya gitu ya. Hal ini tentu saja akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi orang tersebut karena dapat menambah kepercayaan dirinya. Jadi di sini secara etimologi bisa dibilang grooming itu adalah perawatan atau pemeliharaan. Jadi begini teman-teman, penampilan diri yang baik dan menarik selain harus didukung oleh penampilan luar, juga harus didukung dari dalam diri gitu ya untuk menjadi seseorang yang menarik. Tidak harus itu cantik dan tampan, tetapi in your inner beauty gitu ya. Dengan menonjolkan kelebihan yang ada dalam diri seseorang gitu ya, dapat menjadikan seseorang itu terlihat menjadi lebih menarik kayak gitu ya. Bahkan dapat menjadi pribadi yang sangat mengagumkan bagi banyak orang gitu. Ya meskipun secara fisik Anda itu cantik atau tampan, tetapi jika tidak dirawat atau dipelihara dengan baik, tentu Anda akan eh, apa ya menjadi tidak menarik lagi gitu ya. Lalu sebaliknya, jika Anda itu tidak cantik ya, tidak tampan secara fisik kayak gitu, tapi Anda berusaha memelihara penampilan Anda itu menjadi menarik gitu ya. Jadi itu akan membuat siapa saja menjadi terpesona gitu. Dalam dunia kerja atau industri saat ini, orang yang bidang pekerjaannya itu memberikan pelayanan kepada orang lain harusnya berpenampilan yang prima gitu ya. Penampilan yang kusut, loyo, tidak bersemangat akan memberikan kesan yang buruk kayak gitu ya. Tidak menarik kayak gitu ya. Jadi membuat orang juga akan kelihatan tidak antusias gitu ya. Dan ini perlu ya kita pelajari, kenapa di dalam K3 itu ada yang namanya grooming gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini adalah definisi grooming secara keseluruhan, berarti
berasal dari kata well groom, teman-teman, berarti itu penampilan yang serasi, penampilan seorang yang terjaga kerapiannya. Jadi grooming itu adalah penampilan diri seorang petugas yang terjaga, selalu rapi pada saat dia bekerja, baik di luar maupun di dalam kantor. Maaf ya, ini salah ketik untuk PPT-nya. Kemudian selanjutnya kita akan bicara tentang pentingnya grooming, teman-teman. Pentingnya grooming ini di sini disebutkan ada 2 ya, dinilai dari kepribadian dalam diri yang baik maupun dinilai kepribadian kurang menarik ya untuk grooming. Artinya begini, jadi penampilan grooming ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi bagi tenaga yang berhubungan dengan pelayanan, seperti sales, pedagang, penjual, dan tentu saja mungkin customer service ya. Mereka harus mempunyai penampilan yang serasi dan menarik gitu ya. Setiap orang tentu harus ingin selalu tampil serasi dan biar disukai orang lain. Jadi penampilan menarik ini mencerminkan kepribadiannya, teman-teman. Orang yang berpenampilan menarik akan dinilai sebagai orang yang berkepribadian baik, meskipun itu penilaian awal, the first impression ya itu ya. Sebaliknya, orang yang kurang memperhatikan penampilannya dinilai sebagai orang yang berkepribadian kurang menarik gitu ya. Penampilan yang menarik tentunya akan memberikan positif, kesan yang positif, tetapi jika penampilan yang tidak menarik bisa saja menimbulkan kesan yang negatif. Karena itu penampilan diri itu perlu kita perhatikan ya, agar sedapat mungkin selaras dengan nilai-nilai keindahan dan tata krama yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya nih teman-teman, grooming tentunya mempunyai fungsi. Kalau nggak punya fungsi ngapain kita mempelajari grooming ya? Apa sih grooming itu? Hal yang mungkin bagi kalian kurang penting ya gitu ya. Karena mungkin bisa dibilang sebagai kata-kata yang familiar atau unfamiliar gitu. Baiklah, kembali lagi ya, grooming itu sangat penting ya teman-teman untuk diketahui dan dipelajari oleh seorang baik itu pria maupun wanita gitu ya. Karena mempunyai fungsi, di antaranya seperti yang terlihat di depan ini ya, di presentasi saya. Karena dengan grooming itu bisa mewakili adanya penampilan pegawai mengatasnamakan suatu lembaga atau perusahaan, sehingga penampilan pegawai itu harus diukur oleh orang lain atau pelanggan, karena merupakan suatu identitas ya. Kamu terlihat rapi, kamu bisa dinilai bahwa perusahaan mungkin bonafit kayak gitu ya. Ya, tapi kalau kamu kurang rapi, wah ini gimana sih, apa tidak ada pelatihan atau gimana untuk bisa menarik pelanggan misalnya. Nah, ini fungsi ya, bahwa grooming itu mempunyai fungsi sebagai identitas lembaga, Kemudian yang kedua itu adalah penampilan pegawai mencerminkan kepribadian yang baik dan memberikan kesan positif dari pelanggan. Itu sudah jelas banget, tadi sudah saya sampaikan di depan ya. Kemudian yang ketiga, penampilan para pegawai itu agar selaras dengan nilai-nilai keindahan dan tata krama yang berlaku dalam kehidupan seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini teman-teman bisa dilihat tata krama ya, bahwa kita itu harus menjaga nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam lingkungan kita gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah fungsi sebagai inner beauty ya, menyadari bahwa kecantikan itu bukan semata-mata bentuk wajah saja. Kalau saya ini jelas nggak cantik, tapi saya merasa cantik karena apa? Karena saya mempunyai inner beauty. Aduh, pede banget ya. Pokoknya kalian juga harus melakukan itu gitu ya. Menyadari bahwa hati nurani atau kecantikan dari dalam, ketulusan, keikhlasan itu penting juga ya. Sehingga hal itu akan membuat kita itu terpancar menjadi lebih bagus lagi inner beauty kita gitu ya. Lalu selain fungsi dari grooming, tentunya kita juga mendapatkan manfaat, teman-teman. Manfaat dari grooming itu dalam pekerjaan itu apa? Yang pertama, kita itu bisa menjadikan grooming itu sebagai pelancar dalam first impression ya. Tadi sempat saya singgung tentang kesan pertama ya. Baik itu di dalam wawancara kerja, bertemu dengan klien pertama, ataupun calon mertua ya. Karena seseorang pasti akan melihat diri kita itu dari kesan pertama yang muncul.
di benak mereka gitu ya. Walaupun seorang mengatakan don't judge people by this cover, tapi pada kenyataannya penilaian kesan pertama menjadi hal yang sangat penting bagi seseorang. Pernah kan ada iklan yang memberikan tagline kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Wah, itu menurut saya itu relate banget gitu ya. Betul itu bahwa kita harus bisa mencuri yang namanya kesan pertama kalau kita memang berhadapan dengan tugas atau pekerjaan kantor yang berhubungan dengan orang lain atau klien gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan adanya grooming kalian itu bisa menambah kepercayaan diri ya. Tadi saya sebutkan kamu nggak cantik nggak apa-apa, tapi kalau kamu merawat dirimu, kamu peduli dengan dirimu, kamu mempunyai apa sih namanya inner beauty, itu bisa menambah rasa percaya dirimu. Oke. Lalu yang ketiga adalah menjaga kesehatan organ luar ya. Apa namanya? Seperti kulit ya, rambut kayak gitu. Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian kenapa perlu grooming? Karena mempunyai manfaat melatih disiplin dan kesabaran. Kita diperlukan yang namanya ketekunan dan kerajinan untuk merawat diri sendiri. Masih ingat kan materi 5S di mana kita harus ringkas, kita harus rapi, kita harus resik ya, kita harus rawat dan kita harus rajin. Sama di grooming juga melakukan 5R itu tadi atau 5S ya kalau di dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris ya gitu ya. Lalu yang kelima, manfaatnya adalah menjadi lebih cinta terhadap diri sendiri. Oh, this is really important. Love yourself ya teman-teman. Maka dari itu sebelum kita mencintai orang lain, cintai diri kita sendiri dulu gitu ya. Kita akan lebih banyak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah komplain, aduh hidung saya kenapa pesek kayak gitu ya. Sudah bagus kamu bisa bernafas gitu ya. Aduh mata gua kok kayak gini ya kurang belok kayak gitu misalnya. Nggak usah lah, nggak usah terlalu kurang mensyukuri apa yang ada pada kamu gitu ya. Karena masih banyak orang yang nggak beruntung, masih banyak orang yang ya nggak beruntung seperti kita lah. Nggak punya penglihatan yang bagus atau kesulitan dalam indera penciuman dan lain sebagainya. So just be blessed about yourself and love yourself. Okay? Next materinya kita akan bicara tentang bagaimana cara kita memelihara kesehatan tubuh kita. Ya, ini jelas bagian dari grooming teman-teman. Tadi sudah disebutkan. Ada yang namanya memelihara dan merawat diri gitu ya. Yang pertama, jelas, apalagi nih masa pandemi ya, banyak sekali orang merasakan Zoom fatigue juga, terlalu lama di depan komputer, tidak memperhatikan kesehatan, gitu ya, lupa makan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam memelihara kesehatan. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Ya. Everybody knew about this. Saya nggak perlu yang namanya sebenarnya menekankan lagi, tapi toh masih banyak orang yang lupa, seperti yang saya sebutkan. Saya kalau udah nge-Zoom dari pagi sampai malam juga kadang lupa nggak makan. Karena nggak ada waktu untuk masak. Mungkin beli ya lewat online ya. Tapi we don't know this is a good food or not gitu, healthy food or not gitu ya. Jadi Anda memerlukan makanan yang sehat untuk memenuhi standar gizi yang dibutuhkan untuk tubuh Anda gitu. Makanan 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Makanan bergizi tidak harus mahal juga teman-teman. Yang terpenting itu nilai kecukupan gizinya. Sudah memenuhi standarkah? Terus Anda juga dapat berkonsultasi dengan ahli gizi gitu ya. Apakah Anda kekurangan gizi atau perlu vitamin, tambahan vitamin dan lain sebagainya. Gitu. Kalian juga bisa mendapatkan informasi, belajar sendiri ya dari sumber yang terpercaya, bisa dari sharing pendapat teman, majalah, surat kabar, internet dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah olahraga. Nah, apalagi olahraga ya. Makan aja kalian lupa. Kemudian yang kedua kita bicara tentang olahraga. Ini jarang banget kalian lakukan. Padahal olahraga itu nggak mesti harus yang berat-berat gitu ya. Anda bisa melakukan jogging, Anda hanya bisa melakukan stretching misalnya karena terlalu banyak di depan komputer. Anda melakukan itu gitu ya.
Jadi selain makanan yang bergizi, yang baik, juga harus diimbangi dengan olahraga. Olahraga yang teratur bisa menyehatkan jasmani, ya, melenturkan otot-otot, melancarkan pembuluh aliran darah kita ke seluruh tubuh, hingga wajah akan terlihat lebih cerah gitu ya, bersinar, tidak lagi terlihat loyo atau kuyu gitu ya. Dan berolahraga juga tidak harus ke tempat olahraga yang membutuhkan biaya dan waktu khusus, nggak perlu ke gym teman-teman. Jadi bisa Anda lakukan olahraga yang murah, asalkan dilakukan secara rutin dan teratur. Itu yang perlu kalian garis bawahi ya. Dan apa namanya, misalnya aja kalian bisa senam pagi, pakai itu ya, melihat di YouTube kayak gitu, senam Zumba gitu ya, seperti yang saya lakukan, atau Anda bisa jogging, lari pagi, atau mungkin Anda bisa melakukan gerakan-gerakan kecil lainnya yang berhubungan dengan melenturkan otot kalian gitu ya, dan itu bisa dilakukan di kamar sekalipun. Bahkan sekarang juga lagi viral itu yang namanya olahraga yang dilakukan ketika kita rebahan gitu ya, menggerakkan kaki, menggerakkan tangan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada istirahat yang cukup teman-teman. Selain olahraga, Anda perlu istirahat. Tubuh itu kan ibarat mesin ya, tidak bisa digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang panjang. Tubuh Anda pasti juga akan lelah gitu ya. Jadi itu perlu istirahat yang cukup agar dapat berfungsi dengan kontinu dan juga baik gitu ya. Tidur yang cukup tuh yang gimana gitu ya, biar kelihatan segar esok harinya gitu ya. Lebih baik Anda itu bisa mendapatkan kualitas tidur setidaknya 7 sampai 8 jam setiap hari gitu ya. Meskipun aktivitas Anda itu tinggi. Jadi tetap harus diluangkan waktu untuk beristirahat 1 atau 2 jam. Oke. Nah, ini tapi sulit dilakukan ya, apalagi kalau Anda tipikal orang yang suka bekerjanya itu begadang. Tapi setidaknya kalian tetap harus menyisakan waktu 7 sampai 8 jam untuk bisa mengistirahatkan tubuh kalian. Oke. Kemudian yang bukan terakhir ya, next slide itu tentang perawatan anggota tubuh. Nah, kamu juga harus memperhatikan tuh bagaimana merawat anggota tubuh kamu ya, rambut, mata, gigi, wajah dan lain sebagainya gitu ya. Misalnya nih, perawatan rambut ya. Rambut itu juga harus dijaga kebersihan dan kerapiannya. Ya, rambut yang sehat kan akan tampak alami gitu ya, kayak iklan yo, kayak rambutnya Miss Kusno nih ya, panjang. Nah, ini perlu perawatan khusus sebenarnya. Setidaknya harus dibersihkan, harus keramas, biar bisa bersih berkilau, tumbuh subur tanpa ketombe dan kutu yang bisa mengganggu teman. Bayangkan aja kalau kalian berkutu, kemudian kalian kerja di kantor, kan membuat kenyamanan itu tidak ada gitu ya, karena teman kalian juga akan khawatir tertular, jangan-jangan kena apa namanya, kutunya gitu ya. Dan merawat rambut biar tidak pecah-pecah ujungnya, tidak berbau, maka jangan lupa untuk keramas gitu ya. Secara teratur tentunya, jangan hanya, ya sudah keramas seminggu sekali, waduh ini percuma gitu ya. Jadi Anda harus benar-benar merawat rambut dengan baik ya. Kemudian bisa juga apa namanya, menata rambut itu sesuai dengan bentuk wajah Anda agar lebih apa ya, lebih menarik kayak gitu ya. Lalu Anda bisa melebatkan rambut apabila mungkin itu diperlukan gitu ya, agar bisa menambah penampilan Anda menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian ada perawatan mata, teman-teman. Jadi jangan sampai Anda kurang tidur. Ini adalah salah satu hal perawatan yang paling murah ya. Anda tidak perlu yang namanya menambah eyeshadow atau shading yang perlu apa namanya, beli make up-nya. Tapi yang paling gampang merawat mata itu adalah tidurlah yang cukup. Sehingga Anda tidak perlu mendapatkan mata panda gitu ya. Tidak perlu apa namanya, mata Anda jadi kelihatan kusam seperti itu, atau terlihat mengantuk kayak gitu ya di keesokan harinya. Lalu yang ketiga itu perawatan gigi. Nah, ini biasanya menjadi trouble bagi beberapa orang ya. Siapa di antara kalian yang ke dokter gigi hanya pada saat kalian tuh sakit gigi? Adakah? Mungkin banyak ya.
karena belum bisa menjadi budaya kita yang bisa rutin merawat gigi setidaknya 6 bulan sekali gitu ya, periksa ke dokter gigi atau melakukan scaling atau pembersihan kerang gigi gitu ya. Setidaknya itu teman-teman, karena mungkin bukan menjadi kebutuhan utama ya, tapi tahu nggak, gigi adalah sesuatu yang tidak bisa tergantikan menurut saya. Kalau rambut dipotong bisa tumbuh ya. Kalau kulit ada bermasalah dirawat, dia bisa sel-selnya bisa kembali lagi dengan baik. Tapi kalau gigi udah berlubang, perlu dicabut, Anda perlu ganti yang baru gitu ya. Bukan dari tubuh kita lagi gitu. Sehingga Anda benar-benar harus yang namanya merawat gigi. Setidaknya rutinlah ke dokter, rutinlah membersihkan karang gigi sehingga bisa percaya diri ketika Anda memberikan senyuman, ya giginya putih kan, seperti itu ya. Lalu perawatan wajah dan muka ya teman-teman. Jadi untuk perawatan wajah Anda dapat menggunakan peralatan kosmetik ya atau tata rias kalau kalian memang interest ya. Tapi setidaknya kalian itu bisa bersihkan wajah lah ya, atau menjaga wajah dengan ceria. Ya istirahatlah dengan cukup kalau nggak punya make up gitu ya. Jadi kalian menggunakan perawatan wajah itu agar terlihat apa ya, terlihat lebih cantik dan menarik, menambah rasa percaya diri, dan menutupi kekurangan yang ada pada wajah. Misalnya nih, saya itu banyak ini ya, komedonya misalnya, atau punya flek-flek hitam nih, saya banyak banget nih dari sini. Dengan make up, dengan bedak, foundation gitu ya, atau BB yang lagi ngetren itu, bisa menutupi kekurangan kita, gitu ya. Lalu selanjutnya perawatan apa lagi teman-teman? Nah, ada perawatan kulit. Nah, cara merawat kulit yang baik yang mana? Paling gampang adalah Anda banyak minum air putih, ya toh. Itu nggak beli loh, maksudnya Anda bisa mendapatkan air putih di sekitar rumah Anda, dimasak airnya matang, diminum gitu ya. Nggak perlu kalau nggak punya duit ya usah memaksa untuk beli air mineral yang kemasan gitu ya. Kemudian nggak perlu kalau nggak punya duit mesti harus ke perawatan yang mahal gitu ya. Cukup berikan air di dalam tubuh kalian ya, kulit Anda itu dengan cairan, yaitu minumlah air sebanyak-banyaknya. Selain itu teman-teman mandi yang teratur dong, biar nggak bau, biar kulitnya itu terhindar dari kotoran. Kemudian pakai sabun yang cocok dengan kulit kalian. Kulit kalian itu tipenya apa? Apakah kering, kulit normal, atau yang basah gitu ya. Lalu kalau perlu, kalau memang Anda butuh punya uang, gunakan lulur agar kulit kalian menjadi lebih halus, dan saya nggak bilang harus putih ya, karena cantik itu kan relatif ya. Pokoknya biar bersih lah kayak gitu ya. Kemudian ada perawatan tangan dan kaki, teman-teman. Nah ini apa namanya? Ini kan perlu kita lakukan secara rutin ya, karena apa? Tangan dan kaki kan sering kita gunakan, kalau kaki kita memakai sepatu yang itu tertutup. Jadi kalau kita ngerawat nanti bau gitu ya. Ya ini perlu diperhatikan karena kulit tangan dan kaki yang kering itu kan memberikan kesan yang lebih tua gitu, yang tidak segar. Jadi demikian pula dengan kulit tumit nih yang biasanya kalau masa kering kayak gitu ikutan kering tumitnya ya, pecah-pecah gitu loh. Ini menjadi masalah sendiri. Jadi kalian bisa menggunakan hand body lah setidaknya. Atau minyak jelantah. Just kidding. Apabila kalian tidak punya, karena toh minyak kelapa bisa membantu kalian untuk melembabkan, tetapi kan itu kurang wangi ya. Mungkin kalian jadi berasa agak percaya diri. Ya, so far you can use apa namanya itu hand body gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, bau badan nih. Saya ini paling sensitif yang namanya bau badan. Wajahmu menarik, kamu cantik, tata rias sudah oke, rambut sudah sesuai dengan bentuk wajahnya ya. Tetapi ketika didekati, baunya so strong kayak gitu ya. Baunya nggak enak, guys. Aduh, gimana dong? Karena itu rawatlah tubuh secara rutin ya agar bisa lebih bersih, sehat, segar, dan
juga kamu bisa menggunakan parfum lah. Sekarang banyak sekali parfum yang dijual bebas, baik itu yang harganya mulai dari yang murah hingga yang kelas mewah gitu ya, bisa kalian pergunakan gitu ya, sehingga bisa meminimalisir bau badan itu sangat mengganggu banget ya. Bayangkan kalau kalian bekerja dengan teman, kolega yang bau badannya nggak enak. Lu kan nggak mau yang namanya deket-deket ya jadinya ya. Ngomong juga harus jaga jarak gitu. Nanti jadinya tersinggung. Kenapa nggak mau deket-deket? Padahal karena dia punya bau badan gitu ya. Jadi perhatikan itu. Kemudian kadang gini teman-teman, selain yang namanya bau badan, kadang kita punya masalah dengan namanya nafas kita yang bau. Bukan karena kita tidak sering sikat gigi atau membersihkan apa namanya karang gigi atau membersihkan apa sih ini tang apa sih bahasa Indonesianya ya lidah ya, tetapi bisa saja nafas itu bermasalah karena dari lambung yang tidak sehat atau karena konsumsi makanan yang tidak tepat. Jadi cara yang dapat dilakukan untuk mencegah yang namanya mengurangi napas yang tidak sedap itu dengan menyikat gigi secara teratur atau menggunakan obat kumur gitu ya. Perhatikan makanan kalian agar tidak menimbulkan bau-bau yang menyengat gitu ya. Jika memang itu masih terjadi, sudah teratur saya itu membersihkan gigi saya. Kalian harus segera ke dokter kalau begitu ya. Mungkin ada penyebab lain yang kita tidak tahu dan itu terjadi dari organ dalam kita yang sedang bermasalah gitu ya. Kemudian perawatan selanjutnya itu adalah kuku, teman-teman. Jadi memelihara kuku itu yang terlalu panjang tentunya juga sangat tidak dianjurkan, apalagi kalau kamu bekerja sebagai sekretaris. Jelas aturan pertama untuk mengetik adalah memotong kuku. Kalau kalian kukunya terlalu panjang, gimana bisa ngetik cepat, teman-teman ya. Sebenarnya rawat dengan baik, kemudian panjang kuku yang sebenarnya sesuai itu 2 sampai 4 milimeter lah ya dari ujung jari ya. Jadi kuku yang tidak terawat bisa memberikan kesan bahwa orang itu secara pribadi itu tidak aware terhadap tubuhnya ya, jorok kayak gitu ya, nggak memperhatikan hal yang urgent. Karena ini kan sering tampil ya tangan ini ya. Jadi kalau kalian tidak merawat kuku gitu, coba bayangin kalau ini kotor gitu ya. Ih, orang ini nggak ada waktu merawat diri ya. Nggak ada waktu merawat diri, gimana mau merawat aku kayak gitu ya. Terus selanjutnya, nah sekarang kita bicara tentang memilih pakaian kerja, teman-teman. Sebenarnya kalau kalian milih pakaian kerja itu yang gimana sih? Ya kalian harus sesuai dengan apa kebutuhan ya, jenis pakaian kerja yang aman itu yang bagaimana. Satu, kalian bisa memilih bahannya dulu yang tepat, yang makanya dipilih secara teliti ya teman-teman. Ini beneran nyaman, cocok apa enggak bahannya gitu ya. Kemudian carilah bahan yang bagus, hindari bahan yang mudah terbakar atau cepat terasa panas di tubuh, kemudian memilih model pakaiannya yaitu yang sesuai dengan keadaan jasmani ya, warna kulitnya, keperluannya gitu ya. Jangan-jangan kamu tuh mau bertugas ke lapangan tapi kamu pakai pakaian kantor atau kamu di kantor tapi kamu pakaiannya ala lapangan gitu kan nggak cocok ya. Jadi harus sesuai dengan jenis pekerjaan ya biar tidak mengganggu yang lainnya gitu ya. Kemudian hindari celana panjang terlalu panjang atau terlalu lebar di bagian bawah karena akan mengganggu ketika berjalan. Keserempet nanti Anda bisa tersandung sendiri atau kesleo ya karena terserempet dari celana Anda yang tidak sesuai dengan ukuran yang standar gitu ya. Kemudian pilihlah sepatu yang nyaman dipakai, teman-teman. Gunakan sepatu yang menggunakan yang aman lah untuk kaki Anda. Jadi biar Anda tidak tergelincir, tidak jatuh atau bisa membantu Anda dari menghindari ketajaman benda-benda kecil yang ada di bawah, gitu ya. Kemudian ada perhiasan atau aksesoris yang mau kalian pakai, cincin, gelang, jam tangan, itu sebaiknya yang apa ya digunakan atau dipakai di tempat yang tepat itu. Kalau kamu mau ke ruangan produksi,
tentunya kan berbahaya sebenarnya pakai gelang misalnya, nanti bisa ini ya, kena kecantol mungkin ya, sehingga nanti bisa menimbulkan kecelakaan, sehingga kamu harus benar-benar menyesuaikan aksesoris yang kamu pakai, kamu di mana, kayak gitu. Bahkan di kantor aja juga perlu hati-hati kalau kamu punya kalung yang panjang. Nanti kalau kecantol kemana gitu ya, bisa jatuhlah, terjerat kalian. Atau itu bisa menyebabkan kalian malah tidak bebas bergerak. Jadi perhatikan ketika kalian memilih perhiasan atau aksesori. Kemudian sarung tangan digunakan untuk membantu pekerjaan yang berhubungan dengan panas, ya, sesuatu yang panas, yang tajam, yang licin. Ini apa namanya, perlu kalian perhatikan juga gitu, biar kalian merasa nyaman di dalam pekerjaan gitu ya. Ini kan sebagai sarana isolator untuk pekerjaan listrik juga, atau ketika kalian meskipun di kantor ya, kan ada banyak kabel yang perlu kalian tata, berserakan. Kalau mau aman, biar tidak terjadi hal-hal yang kita nggak inginkan, ya mungkin bisa menggunakan sarung tangan ya ketika mau menata gitu ya. Kemudian kacamata teman-teman. Kemudian ini sebenarnya salah ini maksudnya, bukan menghindari celana terlalu panjang ya, ini gambarnya tentang kacamata ya. PPT saya salah nih. Nah, kacamata ini digunakan untuk melindungi mata dari bahaya sinar yang tajam, radiasi, serpihan benda atau debu. Nah, ini tentunya harus kalian sesuaikan kacamatanya yang digunakan itu. Nah, kamu di depan komputer pakainya kacamata Google ya, buat apa? Kalau di komputer gunakan kacamata yang sesuai peruntukannya. Mungkin yang bisa membantu kamu untuk menghindari adanya radiasi dan sebagainya. Ya, yang berhubungan relate dengan komputer lah ya. Jangan sampai kalian salah pilih kacamatanya. Oke. Nah, karena kita ada di dunia perkantoran, berhubungan dengan administrator, karyawan, tenaga administrasi, ya, sekretaris. Nih ada tips nih ya untuk grooming yang menarik bagi sekretaris. Ya, pertama, satu, berpenampilan bersih dan rapi. Ya, pada umumnya kebersihan dan kerapian itu disukai oleh semua orang kan. Kebersihan dan kerapian seorang dapat menumbuhkan yang namanya kesukaan orang lain kepadanya. Jadi you will be have the first impress and they will be like it gitu ya. Contohnya ya, kalau kamu penampilannya dekil ya males ya deketin kamu kayak gitu ya. Kecuali kamu punya faktor X lainnya yang bisa membuat orang lain menjadi lebih tertarik kepada kamu gitu ya. Kemudian kita harus menjaga kesehatan mulut, tenggorokan, biar nafasnya nggak bau dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tampil dengan menarik ya. Harus tahu tuh bagaimana cara merawat diri dengan memperhatikan rambut, kulit, make up, pakaian, tas, sepatu, perhiasan, parfum, dan apapun ya. Tadi sudah saya sebutkan bagaimana cara merawat tubuh ya, sehingga hal itu akan bisa menimbulkan rasa percaya diri. Oke. Kemudian ini, ketika kalian menjadi seorang sekretaris, itu ada sikap-sikap yang perlu kalian pelajari dari grooming gitu ya, sikap yang baik dalam grooming sekretaris. Yang pertama, bagaimana kalian berjalan. Wah, berjalan aja ada rule-nya ya teman-teman untuk sekretaris. Sikap tubuh yang bisa mencerminkan kepribadian. Ya, perhatikan sikap tubuh Anda dengan sungguh-sungguh nih. Sebab akan dinilai dari penampilan tersebut. Percaya apa enggak, saya punya pengalaman mendapatkan pekerjaan hanya karena waktu itu ownernya melihat saya berjalan, melihat cara saya berjalan. Nah, itu. Dan sangat interesting sekali, bahkan dia tidak terlalu banyak membaca CV saya, karena dia menilai bahwa saya tadi lihat kamu berjalan dan gaya kamu, kalau kita orang Jawa bilang apa sih, cak-cak kayak gitu ya. Sehingga dia interest untuk bisa memperkerjakan saya hanya karena melihat cara saya berjalan. Aneh sekali. Tetapi saya sangat diuntungkan ya. Kemudian duduk, aturlah kaki serapi dan sesopan mungkin dengan cara telapak kaki diarahkan miring. Jangan disilang ya. Boleh itu tapi dilakukan pada tertentu ya. Miring aja gitu ya. Jangan gini nanti kelihatan gitu ya. Kemudian berdiri ya dengan tegak dengan cara mengatur posisi perut yang ditarik dan dasar dibusungkan dalam situasi santai ya. Ini contohnya nih. Tidak meletakkan tangan di depan atau di belakang tubuh sambil berpegangan. Jadi kalian harus bisa memperlihatkan. Kenapa sih dada dibusungkan? Biar memperlihatkan kalian itu percaya diri, teman-teman. Bukan karena sombong, bukan karena
apa sih, arogan gitu ya. Tapi ini memperlihatkan bahwa kalian nyaman dengan tubuh kalian sendiri, kalian bisa percaya diri, memperlihatkan bahwa this is me gitu ya, love myself gitu ya. Kemudian cari cara berbicara. Ketika kalian berbicara, jangan lupa pandanglah mata lawan bicara Anda ya. Jangan sampai kalian kemana-mana nih beredar. Apalagi diajak ngobrol tapi kalian busy with your phone in front of them gitu, kayaknya nggak wongke banget ya, nggak memanusiakannya. Sekarang udah jarang sih saya melihat hal itu dilakukan ya. Kalau berbicara, hargailah orang yang kalian ajak bicara dengan menatap mata padanya. Oke, jangan juga sampai memonyongkan mulut dan sebagainya. Yang pertama itu, Anda harus benar-benar menghargai dengan menatap matanya. Oke, saya bukan menatap mata saya kayak gini, teman-teman, tetapi dengan yang tentunya yang bersahabat lah ya. Oke, kemudian bahkan ketika kita diam pun itu ada aturannya ya. Hindari kegiatan menggigit kuku kayak gini, atau kamu seperti ini, gini-gini, garuk-garuk kayak gitu ya, atau mengetuk-ngetukkan meja, atau menggaruk-garuk, atau ya melakukan kegiatan yang nonsen kayak gitu ya. Kalau kalian diam ya jangan melakukan gerakan-gerakan yang aneh lah, yang tidak formal gitu. Apalagi kalau di tempat yang membutuhkan apa ya, interpretasi dari kita sebagai perwakilan dari lembaga atau citra perusahaan gitu ya, sebagai sekretaris kan gitu memang tugasnya. Alright, jadi gini teman-teman. Kesimpulannya apa sih dari yang grooming ini? Kenapa kita perlukan di Kartiga gitu ya? Jadi penampilan diri atau grooming itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang tentu saja ingin tampil serasi gitu ya dan menarik agar disukai orang lain. Penampilan yang menarik mencerminkan kepribadian seorang. Nah, sebagai seorang sekretaris profesional perlu melakukan grooming juga teman-teman dengan sebaik mungkin ya. Baik itu cantik berasal dari luar maupun dari dalam. Karena dengan penampilan luar yang baik, maka perlu diimbangi dengan inner beauty yang baik pula, seperti attitude kita dan kedewasaan kita ya. Jadi teman-teman sekali lagi, kenapa perlu grooming? Karena kita bekerja dengan orang lain, butuh yang namanya kolega, teman, klien. Kalau kita tidak menjaga diri kita, tentunya akan membuat lingkungan kerja tidak nyaman dan itu menjadi berpengaruh pada produktivitas kerja. Apalagi kalau kita tidak merawat diri, tentunya kesehatan kita juga akan terganggu. Sekali lagi bisa menurunkan produktivitas kerja dan perusahaan juga akan rugi. Inilah relate-nya antara kenapa kita belajar grooming di dalam manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Oke guys, thank you very much. Itu tadi ya materi tentang grooming di manajemen K3. Terima kasih dari saya, jaga diri kalian. Dan pertanyaan saya, sudahkah Anda merasa grooming yang bagus hari ini? Boleh send your comment gitu ya. Serahlah mau ke WhatsApp, mau ke email saya bercerita tentang grooming kalian sehari-hari. Terserah, saya tunggu ya. Dan cukup sekian. Dadah, goodbye. Love you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.